Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Amanda Dereva dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM 25113020. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian tentang munakat. Selamat menonton. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Arti dan hukum nikah. Nikah menurut syara melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala ada di dalam surat Quran An-Nisa ayat 3 yang artinya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3, atau 4, tetapi jika kamu tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Yang kedua, hukum nikah. Hukum asal menikah, mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah-berubah sesuai dengan keadaan. Sunnah atau dianjurkan. Orang yang menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Wajib atau diharuskan, orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Makruh atau dibenci atau lebih baik ditinggalkan, orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Haram atau dilarang, bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Mengapa harus nikah? Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ar-Rum ayat 21 artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya, dan dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Dan berikut tujuan pernikahan. Berikut rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Dan siapakah wali itu? Di sini penjelasannya. Dan jika kamu jadi wali atau saksi, dan ini dia syarat sah wali atau saksi nikah. Pengertian ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Dan berikut syaratnya. Berikut wanita yang tidak boleh dinikahi. Dan berikut kewajiban suami beserta kewajiban istri. Selanjutnya, hikmah menikah. Yang pertama, menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Dan berikut hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama, talak. Perceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam rumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami.
hukum talak adalah makruh atau sesuatu yang dibenci. Dan berikut macam-macam talak. Ada talak roji dan talak bain. Lafaz atau ucapan talak. Dan selanjutnya adalah masa iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Dan berikut tujuan masa iddah. Selanjutnya ada macam-macam masa iddah. Selanjutnya, hak istri pada saat masa iddah. Dan selanjutnya rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Dan selanjutnya rukun rujuk. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.